Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Al-Fatihah artinya pembuka. Surah ini pun dinamai Fatihatul Kitab yang berarti pembuka kitab. Karena kitab Al-Quran dimulai atau dibuka dengan surat ini. Ia yang dimulai ditulis di dalam mushaf, dibaca ketika tilawatil Quran. Meskipun bukan ia surah yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama surah Al-Fatihah ini memang telah masyhur sejak permulaan nubuat. Adapun tempat ia diturunkan, pendapat yang lebih kuat ialah yang menyatakan bahwa surat ini diturunkan di Mekah. Al-Wahidi menulis di dalam kitabnya Asbabun Nuzul dan As-Salabi di dalam tafsirnya riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata bahwa kitab ini diturunkan di Mekah dari dalam suatu perbendaharaan di bawah Ars. Menurut suatu riwayat dari Abu Syaibah di dalam Al-Musannaf dan Abu Nuaim dan Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah dan As-Salabi dan Al-Wahidi dari hadis Amir bin Surahbil bahwa setelah Rasulullah SAW mengeluarkan pengalamannya di dalam gua itu setelah menerima wahyu yang pertama kepada Khadijah, lalu beliau dibawa oleh Khadijah kepada Warokoh, maka beliau ceritakan kepadanya bahwa apabila dia telah memencil seorang diri, didengarnya suara dari belakangnya, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Mendengar suara itu, aku pun lari. Maka berkatalah Warokoh, "Jangan engkau berbuat begitu. Tetapi jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataan itu." Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, maka datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, "Ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin," hingga sampai kepada waladhdallin. Demikian hadis itu. Abu Nuaim di dalam Ad-Dalail meriwayatkan pula tentang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia berkata, tatkala pemuda-pemudi Bani Salamah masuk Islam dan Islam pula anak dari Amir Jumawah, berkatalah istri Amr itu kepadanya, "Sukakah engkau mendengar dari ayah engkau sesuatu yang telah diriwayatkan daripadanya?" Anak itu lalu berkata kepada ayahnya, "Apakah agak riwayat itu tersebut?" Lalu dibacanya Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke akhir. Adapun kejadian itu ialah di Mekah. Ibnu Al-Anbari pun meriwayatkan bahwa dia menerima riwayat dari Ubadah bin As-Samit bahwa surah Fatihatul Kitab ini memang diturunkan di Mekah. Sungguh pun demikian, ada satu riwayat yang diterima oleh perawinya dari Mujahid bahwa beliau ini berpendapat surah ini diturunkan di Madinah. Namun entah karena sengaja hendak mengumpulkan di antara dua pendapat, ada pula segolongan yang menyatakan bahwa surah ini diturunkan dua kali. Pertama di Mekah, kemudian diturunkan sekali lagi di Madinah. Akan tetapi menjadi lebih kuatlah pendapat golongan yang terbesar tadi bila kita ingat bahwa sholat 5 waktu mulai difardukan ialah sejak di Mekah. Sedangkan sholat itu dianggap tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah menurut hadis. La sholata liman lam yaqro'a bi fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Al-Jamaah dari Ubadah bin As-Samit. Ia termasuk satu surah yang mula-mula turun, meskipun Iqra sebagai 5 ayat pertama permulaan dari surah Al-Alaq yang terlebih dahulu turun. Kemudian pangkal surah Ya Ayyuhal Muddatsir. Kemudian itu pangkal surah Ya Ayyuhal Muzammil. Turunnya ayat-ayat itu terpotong-potong, tidak satu surah lengkap. Maka Al-Fatihah sebagai surah yang terdiri atas 7 ayat ialah surah lengkap yang pertama sekali turun di Mekah. Di dalam surah 15 Al-Hijr ayat 87 ada disebut 7 yang diulang-ulang, sab'an minal masani. Menurut Ibnu Katsir,
yang dimaksud ialah surah Al-Fatihah itu juga. Sebab Al-Fatihah dengan ketujuh ayatnya inilah yang diulang-ulang tiap-tiap rakaat sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Oleh karena itu, Sab'ul Masani adalah nama surah ini juga. Di dalam surah ketiga, Ali Imran ayat 7, ada disebut Ummul Kitab, ibu dari kitab. Menurut Imam Bukhari, di dalam permulaan tafsirnya, yang dinamai Ummul Kitab itu ialah Al-Fatihah ini. Sebab ia yang mula ditulis dalam sekalian mushaf dan mulai dibaca di dalam sholat. Hanya Ibnu Sirin yang kurang sesuai dengan penamaan demikian. Dia lebih sesuai jika dinamai Fatihatul Kitab saja. Sebab di dalam surah 13 Al-Ra'd ayat 39 jelas dikatakan bahwa Ummul Kitab yang sebenarnya ada di sisi Allah. Akan tetapi beberapa ulama lagi tidak keberatan menamai juga Ummul Quran, artinya ibu dari seluruh isi Al-Quran, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan atau dirawikan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hiya umul Qur'ani wa hiya fatihatul kitabi wa hiya sab'ul masani. Ia adalah ibu Al-Quran dan ia adalah fatihatul kitab dan ia adalah 7 yang diulang-ulang. Penulis tafsir Al-Kasyaf menyebutkan namanya yang lain, yaitu Al-Kans, perbendaharaan, Al-Wafiyah yang melengkapi, Alham, puji-pujian, dan surah As-Salah atau salat merupakan riwayat As-Salabi dari Sufyan bin Uyainah. Surah ini pun bernama Al-Waqiyah, pemelihara dari kesesatan, sebab ia mencukupi surah-surah yang lain, sedang surah-surah yang lain tidak mencukupi kalau belum bertali dengannya. Tadi ia diberi nama perbendaharaan, karena menurut riwayat Ali bin Abi Thalib, ia diturunkan dari perbendaharaan di bawah ars. Ia bernama melengkapi, sebab seluruh syariat lengkapnya tersimpul dalamnya. Ia bernama puji-pujian, sebab dipangkali dengan puji kepada Allah. Dan ia bernama surah salat, karena salat tidak sah kalau ia tidak dibaca. Bila mana kita kelak telah sampai pada penafsiran isinya, dapatlah kita pahami bahwa segala nama itu memang sesuai dengannya. Apatah lagi pokok ajaran Islam yang sejati, yang menjadi ibu dari segala pelajaran, yaitu Tauhid, telah menjadi isi dari ayat-ayatnya. Yaitu Tauhid telah menjadi isi dari ayat-ayatnya itu pertama sampai akhir. Tidak ada puji, apapun macamnya puji untuk yang lain, hanya untuk Allah semata-mata. Di dalam ayat itu telah tersebut Allah sebagai Rabbi atau Rabbun, yang berarti pemelihara, pengasuh, pendidik, dan penyubur. Diikuti oleh ayat yang menyebut 2 nama Allah, yaitu Ar-Rahman yang maha pemurah dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Tampaknya betapa pertalian Khalid dengan makhluknya yang kelak di dalam Al-Quran akan diuraikan berulang-ulang. Kemudian pokok ajaran utama dari Al-Quran ialah tentang hari pembalasan, hari kiamat, hari berbangkit, dari hal surga dan neraka. Semuanya ini telah tersimpul dalam ayat Maliki Yaumiddin yang mempunyai hari pembalasan sebagai kesempatan ibadah kepada Allah dan tidak ada ibadah buat yang lain, yaitu isi yang sejati dari Tauhid. Maka datanglah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Untuk mencapai ridho Allah, Allah menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh. Lalu Allah mengutus rasul-rasulnya membawa syariat dan memimpin kepada manusia bagaimana menempuh jalan itu. Isi Al-Quran yang ini tersimpul dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Al-Quran itu berisi kabar yang menggembirakan bagi orang yang taat dan patuh, kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat, yang di dalam istilah agama disebut wa'ad. Ini telah terkandung di dalam ayat Siratal lazina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atasnya. Kemudian Al-Quran pun memberikan ancaman, siksa dan azab bagi orang yang lengah dan lalai, kufur dan durhaka, yang disebut wa'id. Maka tersimpul pula lah kata Al-Quran ini
pada ujung surah tentang orang yang maghdub, terkena murka Allah, dan orang yang dolin, orang yang sesat. Demikian pula Al-Quran menceritakan keadaan umat-umat yang telah terdahulu, yang telah binasa dan hancur karena dimurkai Allah. Dan diceritakan juga kaum yang sesat dari jalan yang benar. Itu pun telah tersimpul di dalam kedua kalimat maghdubi dan dolin itu. Menilik yang demikian itu, dapatlah kita pahami apa sebab Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, yang pada pembukaan telah disimpul isi dari 114 surah yang mengandung 6.236 ayat itu. Kemudian ada pula penafsir yang berkata bahwa seluruh Al-Quran dengan surahnya yang 114 dan ayatnya yang 6.236 ayat itu semuanya telah tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Dengan peninjauan tersebut di atas tadi, dapatlah penafsiran demikian itu kita terima. Namun di antara mereka melanjutkan lagi, dia berkata bahwa surah Al-Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang maha murahnya Allah kepada hambanya, dan kasih sayangnya sehingga diutusnya Rasul, diwahyukannya kitab-kitab suci, disediakannya surga bagi yang taat dan ampunan bagi yang taubat. Penafsiran ini masih juga dapat kita terima. Akan tetapi setengah penafsir itu melanjutkan lagi. Katanya Bismillahirrahmanirrahim itu tersimpul dalam huruf ba, al-ba, pada permulaan Bismillah. Selanjutnya lagi, ada mereka yang berkata bahwa huruf ba pangkal Bismillah itu pun tersimpul dalam titik huruf ba itu. Sampai di huruf ba dan titiknya itu, penafsir ini tidak mau mengikut lagi. Sebab itu bukan lagi penafsiran yang berdasarkan ilmu, tetapi sudah satu khayalan. Apa sebab? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab mempunyai 28 huruf. Di antaranya huruf kedua, yaitu al-ba atau huruf ba dalam istilah Latin. Namun kalau membacanya secara tunggal, ia al-ba dengan ditekan sedikit ujungnya sehingga berbunyi ada hamzah. Maka menurut undang-undang bahasa Arab dan ejaannya, barulah sebuah huruf berarti apabila ia telah dirangkaikan dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain. Dan yang khusus pada huruf al-ba, baru ia berarti dengan setelah ia diberi baris bawah kasroh dan dirangkaikan dengan satu kalimat yang bersifat isim atau nama. Misalnya, bi Muhammadin, yang berarti dengan Muhammad, billahi dengan Allah, atau bismillahi dengan nama Allah. Cobalah pikirkan bagaimana akan dapat diterima apabila dikatakan bahwa seluruh Al-Fatihah terkumpul ke dalam Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim, terhimpun seluruhnya pada huruf al-ba. Dan tidak dapat diterima pula kalau dikatakan bahwa huruf al-ba itu terkumpullah pada titik yang ada di bawah itu, yang berarti seluruh isi Al-Quran yang terdiri atas 114 surah mengandung 6.236 ayat itu terhimpun semua pada satu titik, bukan sembarang titik, tetapi titik ba yang di bawah itu. Bagaimana akan disimpulkan? Bagaimana akan disimpulkan ke sana, padahal baik di zaman Rasulullah SAW maupun di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, ataupun selanjutnya setelah Utsman bin Affan memerintahkan membuat mushaf Al-Imam sebagai mushaf yang resmi sampai sekarang. Pada ketiganya itu huruf al-ba belum lagi bertitik. Huruf-huruf Al-Quran termasuk huruf al-ba barulah bertitik di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah, atas buah pikiran daripada wali negeri Irak Al-Hajjaj bin Yusuf. Adapun memberinya berbaris fathah, domah, kasroh, tanwin dan sukun terlebih dahulu daripada memberinya titik. Yang memberikan berbaris ialah Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah wali negeri Basrah
Zayyad di zaman Khalifah Bani Umayyah yang pertama, sahabat Rasulullah SAW Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh sebab itu, penafsiran seperti demikian bukanlah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Al-Quran dan hadis, serta diroyah atau riwayat ahli tafsir yang muktamad. Ia hanya satu khayal yang dapat pelemakan kata, tetapi tidak akan bertemu dari mana sumbernya kalau hendak dicari dengan saksama. Tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, tentang ini agak panjang juga pembicaraan di antara para ulama, baik bismillah di permulaan Al-Fatihah atau bismillah di permulaan sekalian surah Al-Quran, kecuali pada permulaan surah Bara'ah atau At-Taubah. Yang jadi perbincangan ialah apakah bismillah di permulaan surah itu masuk ke surah atau di luar surah. Pembicaraan tentang ini selanjutnya telah menjadi sebab perbincangan pula. Wajibkah imam membaca bismillah itu dengan jahar, suara keras pada sholat yang jahar, maghrib, isya, dan subuh, atau membaca dengan syir, tidak dikeraskan bacanya, melainkan alhamdulillah selanjutnya saja, atau tidak dibaca sama sekali dan hanya langsung mengeraskan Al-Fatihah. Supaya lebih mudah peninjauan kita tentang perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana keislaman itu, terlebih dahulu kita kemukakan titik-titik pertemuan. Semuanya tidak ada selisih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada tulisan dalam surah 27 atau An-Naml, yaitu seketika Maharani Bilqis, raja perempuan dari negeri Sabah, menerangkan kepada orang-orang besar kerajaannya bahwa dia menerima sepucuk surat dari Nabi Sulaiman yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Murah, Maha Penyayang. Dan titik pertemuan paham mereka yang kedua menurut ajaran Rasulullah SAW sendiri, sekalian surat Al-Quran yang 114 surah kecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah, semuanya mulai menuliskannya dengan Bismillah selengkapnya. Menurut yang tertulis di ayat 30 surat Al-An'am itu, maka mushaf pertama yang ditulis oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit atas perintah khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu adalah menurut yang diajarkan Nabi, pakai bismillah di awal permulaan surah kecuali Bara'ah atau At-Taubah. Dan mushaf Sayyidina Utsman bin Affan pun ditulis dengan cara demikian pula, semua pakai bismillah kecuali Al-Bara'ah. Tentang bismillah ada di permulaan tiap-tiap surat kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Tidaklah ada perselisihan ulama. Yang diperselisihkan ialah terletaknya di pangkal surah itu, menjadikan ia termasuk dalam surah itukah, atau sebagai pembatasnya dengan surah-surah yang lain saja, atau ia menjadi ayat tunggal sendiri. Golongan terbesar dari ulama salaf berpendapat bahwa bismillah di awal surah adalah ayat pertama dari surah itu sendiri. Beginilah pendapat ulama salaf Mekah, baik fuqahanya atau ahli qiraah, di antaranya ialah Ibnu Katsir dan ulama Kufah, termasuk dua ahli qiraah terkemuka, Asim dan Al-Kisai, dan sebagian sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in di Madinah, dan Imam Syafi'i di dalam fatwanya yang jadid atau baru, demikian pula pengikut-pengikut beliau, dan Sufyan As-Tsauri dan Imam Ahmad pada salah satu di antara dua katanya, demikian pula kaum Al-Imamiyah dari Syiah, demikian pula dirawikan daripada ulama sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah, serta ulama tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair, atau bin Az-Zuhri, dan Ibnul Mubarak. Alasan mereka ialah karena telah ijma seluruh sahabat Rasulullah SAW dan yang datang sesudah mereka berpendapat bahwa bismillah itu wajib ditulis di pangkal setiap surah, kecuali di pangkal surah At-Taubah. Dikuatkan lagi dengan larangan keras Rasulullah SAW memasukkan kalimat-kalimat lain yang bukan termasuk di dalam surah Al-Quran itu bersih dari yang bukan wahyu. Adapun kalimat amin yang jelas-jelas diperintahkan membaca oleh Rasulullah sehabis selesai membaca walabdolin, terutama di belakang imam ketika sholat jahar. Lagi tidak boleh dimasukkan atau dicampurkan ke dalam Al-Quran, khususnya Al-Fatihah.
Ketika menulis mushaf, apatah lagi menambah Bismillahirrahmanirrahim di pangkal tiap-tiap surah, kecuali surah Baroah kalau memang ia bukan termasuk surah itu. Pendapat mereka ini dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya yang diterima dari Anas bin Malik. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unzilat alayya anifan suratun faqara'at Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar." Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Telah diturunkan kepadaku tadi satu surah. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau sangat banyak, maka sholatlah engkau kepada Tuhan engkau dan hendaklah engkau berkorban. Sesungguhnya orang yang benci kepada engkau itulah yang akan putus keturunan. Di dalam hadis ini jelas bahwa di antara Bismillahirrahmanirrahim dibaca senapas dengan surah yang sesudahnya. Di sini berlakulah suatu kias, yakni surah Inna A'toina yang paling pendek, dan beliau membaca senapas dengan Bismillah sebagai pangkalnya. Apatah lagi Al-Fatihah yang menjadi ibu dari segala isi Al-Quran, dan apatah lagi surah-surah yang panjang. Sebuah hadis lagi yang dirawikan oleh Ad-Darqutni dari Abu Hurairah, berkata dia bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah ay suratul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'ani was sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Rawahu Darqutni anil Abu Hurairah. Apabila kamu membaca alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguhnya ia adalah ibu Al-Quran, dan 7 yang diulang-ulang. Sedang Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayatnya. Demikianlah pendapat dan alasan pendapat dari ulama-ulama yang berpendirian bahwa Bismillah di pangkal tiap-tiap surah, termasuk dalam surah itu sendiri, bukan terpisah dan bukan pembatas di antara satu surah dengan surah yang lain. Akan tetapi satu pendapat lagi, Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surah itu adalah ayat tunggal, diturunkan untuk penjelas batas atau pemisah, jangan bercampur aduk di antara surah-surah dengan yang lain. Yang berpendapat begini ialah Imam Malik dan beberapa ulama Madinah, Imam Al-Auza'i dan beberapa ulama di Syam, dan Abu Amr serta Yakub dari Basrah. Ada pula satu pendapat tunggal dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu bahwa pada Al-Fatihah sajalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat, sedang pada surah-surah yang lain tidak demikian halnya. Oleh karena itu, masalah ini tidaklah mengenai pokok akidah. Tidaklah kita salah jika kita cenderung pada salah satu pendapat itu. Mana yang lebih dekat pada penerimaan ilmu kita sesudah turut menyelidiki. Adapun bagi penafsir ini, terlepas dari menguatkan salah satu pendapat di dalam menafsir Bismillahirrahmanirrahim pada pembukaan Al-Fatihah, kami jadikan ia ayat yang pertama menurut hadis Abu Hurairah yang dirawikan oleh Ad-Darqutni itu. Dan tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim di muka Al-Fatihah itu disebut sebagai satu ayat pembatas dengan surah yang lain, karena tidak ada surah lain yang terlebih dahulu daripada surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim yang pada Al-Fatihah inilah yang kita tafsirkan lebih luas, sedangkan Bismillah yang 112 surah lagi hanya akan kita tuliskan terjemahannya saja. Sebab tentu saja membosankan kalau sampai 113 Bismillah ditafsirkan dan 114 dengan Bismillah dalam surah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dalam surah An-Naml itu. Bismillahirrahmanirrahim.